Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 2, masih tentang bab istisna. Nah, kalau kitab aslinya halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa in kana al-kalamu naqisan, dan jika adalah kalam itu kurang. Ulang sedikit yang kemarin. Istisna dengan illa kemarin. Bila berada dalam kalam tam lagi mujab wajib nasab oleh illa. Kalam tam lagi mujab wajib nasab oleh illa. Nah, kalam tam sempurna, fi'il sudah ada fa'ilnya. Kemudian illa, sesudah illa itu mesti nasab. Qamal qawmu illa zaidan, mesti zaidan. Kalam tam lagi manfi jid dua kri oleh illa. Kalam tam sempurna, fi'il udah ada fa'il, mubtada udah ada khabar, tapi manfi. Kalam tam lagi manfi jid dua kri oleh illa. Boleh nasab, boleh badal. Nah. Maqamal qawmu illa zaidan. Maqamal qawmu illa zaidun. Boleh dua. Nah, ini sekarang kalam nakih. Bila illa berada dalam kalam nakih. Bahasa Aceh aja. Kalam manfi lagi nakih, juk beabih amai teka. Sesuai dengan permintaan amel di belakangnya. Ini. Wa in kanal kalamu naqisan. Dan jika adalah kalam itu kurang. Nah, artinya kalam yang istisna dengan illa berada. Bila adalah kalam itu kurang. Sebelum illa, kalamnya kurang. Fi'il belum ada fa'ilnya. Mubtada belum ada khobarnya. Kurang. Wa huwa alladzi lam yuzkar fihil mustasna minhu. Dan dianya kalam yang kurang itu alladzi, yang tidak disebutkan dan dalamnya alladzi akan mustasnamen. Wa yusamma istisnaan mufarragan, dan dinamakan akan dianya kalam nakih, atau akan dianya alladzi yang belum ada mustasnamen akan istisnaan mufarragan, istisna yang kosong. Bila illa berada dalam kalam nakih kalam yang di dalamnya di belakang illa belum ada mustasnamennya. Nah, dan istisna macam ini namanya istisna mufarrak. Istisna kosong, maksud kosong. Amel sebelum illa masih berkesempatan untuk beramal dengan kalimat-kalimat sesudah illa sesuai dengan kebutuhannya. Ini jawabannya. Kanal mustasna ala hasabil awamili. Niscaya adalah mustasna itu sabit di atas sekira-kira amel. Bila illa berada dalam kalam nakis, nah, maka mustasna dengan illa. Kalimat sesudah illa itu harokatnya atau i'rabnya sesuai dengan amel di belakangnya. Kalau amel di belakang illa butuh kepada fa'il, berarti sesudah illa marfu sebagai fa'il. Nah, bila kalimat sebelum illa butuhnya kepada maf'ul misalkan, atau berarti diberikan sesudah illa mansub sebagai maf'ulnya. Nanti dicontoh. Jadi sesuai permintaan amel. Fayu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Fayu'ta, maka diberikan akan dianya mustasna dengan illa yang berada dalam kalam nakih. Fayu'ta, maka diberikan akan dianya mustasna akan ma yang berhak ianya mustasna akannya ma jikalau tidak didapatkan akan illa. Nah, jadi istisna dengan illa bila berada dalam kalam nakih, berikan kalimat sesudah illa itu atau mustasna itu sesuai dengan permintaan kalimat di belakangnya jikalau misalkan ketika illa nggak ada. Nanti dicontoh. Wa syartuhu kaunul kalami ghaira ijabin. Dan bermula syaratnya istisna itu keadaan kalam itu ghaira ijab, tidak ijab. Tidak ijab maksudnya tidak positif, tapi ada nafinya. Nah, mudahnya begini. Kalam manfi lagi nakis. Nah, kalam nafi lagi kurang. Fi'il belum ada fa'ilnya, mubtada belum ada khabarnya. Kalam manfi lagi nakis. Berarti sesudah illa itu sesuai dengan permintaan amel di belakangnya. Coba contoh. Nahu. Maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Tidak berdirilah kecuali oleh si Zaid. Ma manafi qama fi'il madhi dibina di atas fathah. Qama fi'il madhi butuh kepada fa'il. Nah, ini namanya
Illa huruf istisna. Jadi sebelum illa itu ada koma, ada fi'il. Jadi sebelum illa ini ada koma fi'il mati butuh kepada fa'il. Itu namanya kalam nakis. Sebelum illa belum sempurna kalamnya. Dan dia manfi, ada manafinya. Nah, berarti sesudah illa itu sesuai dengan permintaan. Kita baca Zaidun. Ma qama illa Zaidun. Kenapa Zaidun? Karena Zaidun buat fa'il qama. Jadilah i'rabnya ma manafi qama fi'il madhi illa huruf istisna Zaidun fa'il qama. Kum fa'il marfu tanda rafa dhammah. Sesuai dengan permintaan kalimat sebelum illa. Wa ma ra'aitu illa Zaidan, dan tidak aku lihat kecuali akan si Zaid. Ma manafi ra'aitu fi'il fa'il, karena ra'aitu fi'il fa'il, ra'a dia fi'il muta'adi butuh kepada maf'ul, maka sesudah illa buat maf'ul ra'aitu. Illa huruf istisna Zaidan, maf'ul ra'aitu ke maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi ma ra'aitu illa Zaidan. Wa ma marartu illa bi Zaidin, dan tidak aku lalu melainkan dengan si Zaid. Illa huruf istisna di belakangnya kalamnya manfi lagi masih nakis marartu. Nah, jadi bi Zaidin itu sesuai dengan permintaannya, ada jar majrur. Karena marartu itu muta'adi dengan huruf. Muta'adi dengan perantaraan huruf. Jadi illa bi Zaidin. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad kecuali itu rasul. Waw ibtidak, ma manafi. Muhammadun mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah, illa huruf istisna, rasulun khabar. Muhammadun khabar mubtada, hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah. Jadi illa di sini berada dalam kalam nakih, yaitu di belakangnya ada mubtada belum ada khabar. Berarti sesudah illa jadi khabar, makanya marfu. Illa rasulun. Jadi ma di sini nggak ada amalnya, bukan ma yang beramal seperti amal laisa, bukan. Karena di sini ada istisna, nggak bisa. Ma ketika berada dalam kalam yang ada istisnanya, dia tidak beramal. Ya, ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah bermula Muhammad kecuali itu rasul. Ini namanya kalam manfi lagi nakih ju'babi hamaidika. Menyeilla berada dalam kalam mampi lagi nakis kurang, maka sesuai dengan permintaan amelnya. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqqa, dan janganlah engkau mengatakan kepada Allah kecuali akan kebenaran. Ya. Yang penting di sini wow, kita anggap aja wow mungkin huruf ataf sambungan ayat la lanahi taqulu fi'il mudhari' majzum dengan lanahi tanda jazam buang nun karena fi'il yang 5. Waw dhamir jama' atau dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il takulu. Ala takulu ini butuh kepada maf'ul dia. Ala huruf jar, Allahi majrur. Illa huruf istisna, al haqqa maf'ul takulu, kom maf'ul mansub tanda nasab fathah. Gitu. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wala tujadilu, dan janganlah engkau debat akan ahlal kitab kecuali dengan allati yang dianya allati itu lebih bagus. Wa ataf la lanahi tujadilu fi'il mudhari' majzum dengan lanahi tanda jazam buang nun karena fi'il yang 5. Wa dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il tujadilu. Janganlah engkau debat ahla maf'ul tujadilu ko maf'ul mansub tanda nasab fathah mudhaf ahlal kitabi mudhaf ilaih illa huruf istisna bi huruf jar allati isim mausul dibina di atas sukun pada mahal jar majrur dengan bi. Hiya dhamir munfasil dibina di atas fathah pada rafa mubtada, ahsanu khabar. Khabar marfu tanda rafa dhammah. Jumlah hiya ahsanu mubtada khabar jadi silat allati. Hiya ini jadi ait allati. Janganlah engkau debat akan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Contoh. Nah, selesai istisna dengan illa. Jadi kesimpulannya, kalau istisna dengan illa dalam kalam tam lagi mujab mesti nasab sesudah illa. Kalam tam lagi manfi boleh dua sesudah illa, nasab dan badal. Kalam manfi lagi nakis
kalam manfi lagi nakih juk berabih amai teka. Bahasa Aceh namangan. Wal mustasna bi ghairin wasiwan bilughatiha majrurun bil idhafah. Dan bermula mustasna dengan ghairi dan dengan siwan bilughatiha dengan segala lugat-lugatnya siwa itu majrurun bil idhafah, itu majrur dengan cara diidhafah. Mustasna dengan ghair. Jadi kalimat sesudah ghairu dan sesudah siwa dengan segala macam cara baca siwa kemarin, siwa, suwan, sawaun. Jadi kalimat mustasna dengan ghairu, maksudnya kalimat sesudah ghairu dan sesudah siwa dengan macam-macam logat siwa itu selalu dijar. Karena nanti menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ghairu sesudahnya mudhaf ilaih. Mudhaf siwa kalimat sesudahnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dijibarih kasrah tabri. Mudhaf ilaih selalu majrur. Jadi mustasna dengan ghairu, kalimat sesudah ghairu, sesudah siwa itu pasti majrur. Tinggal ghairu itu sendiri gimana cara bacanya? Nih, wa yu'rabu ghairu wa siwan bima yastahiquhul mustasna bi illah. Wa yu'rabu ghairu, dan di'arabkan akan ghairu dan akan siwan bima dengan sesuatu yang berhak, dengan ma yang berhak akan nyama oleh mustasna dengan illah. Di'arabkan akan ghairu dan siwa dengan ma, dengan harokat-harokat atau dengan i'rab-i'rab yang berhak akan nyama oleh mustasna dengan illah. Bagaimana cara kita membaca ghairu dan siwa? Sedangkan kalimat sesudah ghairu dan siwa selalu majrur. Ghairu dan siwa itu sendiri kita i'rab sebagaimana mustasna dengan illah, sebagaimana kalimat sesudah illah sebelumnya. Kalimat sesudah illah bila berada dalam kalam tam lagi mujab mesti nasab. Berarti ghairu juga dan siwa ketika berada dalam kalam tam lagi mujab ghairu mesti nasab, ghaira. Sama seperti illah di belakang. Nah, kalau sesudah illah dalam kalam tam lagi manfi boleh dua, boleh nasab, boleh badal. Berarti ghairu juga begitu. Kalau ghairu berada dalam kalam tam lagi manfi, jid dua kri, jid ghairu, jid ghaira. Kalau ghairu berada dalam kalam nakis, berarti sesuai amel. Sebagaimana kalimat sesudah illah, kalau berada dalam kalam nakis sesuai dengan amel. Nih. Fayajibu nasbuha nahu qamu ghaira zaidin. Fayajibu nasbuhan nahwa qamu ghaira zaidin. Maka wajiblah oleh nasab keduanya. Keduanya ghairu dan siwa. Nahwa pada seumpama qamu ghaira zaidin. Jadi mustasna dengan ghairu, ulang lagi. Mustasna dengan ghairu dengan siwa itu majrur. Artinya kalimat sesudah ghairu dan sesudah siwa majrur. Adapun ghairu dan siwa itu sendiri dia di-i'rab seperti i'rab kalimat sesudah illah atau seperti i'rab mustasna dengan illah. Maka wajiblah oleh nasab keduanya ghairu dan siwa nahwa pada seumpama qamu ghaira zaidin. Qamu ghaira zaidin. Qamu fi'il madhi, fi'il dan fa'il. Qama fi'il madhi, waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Ghaira mansub. Ghaira mansub. Ghaira istisna. Mansub tanda nasab patah, mudhaf ghaira zaidin mudhaf ilaih. Kenapa kita baca ghaira di sini? Bahkan wajib baca ghaira. Kenapa? Karena dia berada dalam kalam tam lagi mujab. Di sebelum ghaira yaitu kamu. Kamu ini tam, enggak ada nafi. Kemudian kamu ini tam, arti tam fi'il udah ada fa'ilnya. Kemudian mujab, arti mujab enggak ada nafi sebelumnya. Kalau kalimat sesudah illah berada dalam kalam tam lagi mujab mesti nasab. Berarti di sini ghairu juga dinasab. Sebagaimana kalimat sesudah illah wajib dinasab. Maka kita baca qamu ghaira. Nah, seolah-olah qamu illa zaidan. Nah, berdirilah mereka kecuali Zaid, illa zaidan. Kalau di ghairu ini illa berarti zaidan bacanya. Nah, kalimat sesudah illa baca mansub berarti ghaira juga mansub. Qamu ghaira zaidin.
Kamu fi'il dan fa'il, qama fi'il madhi, wawu dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il ghaira mustasna. Nah, mansub tanda nasab fathah mudhaf ghaira zaidin mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Nah, atau kamu siwa zaidin. Berdilah mereka selain si Zaid. Jadi kamu fi'il dan fa'il tadi siwa istisna. Siwa istisna mansub. Nah, tanda nasabnya fathah muqaddarah karena sim maksur. Mudhaf siwa zaidin mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Wa yajudul itba'u wan nasbu kama fi nahwi maqamu ghaira zaidin au siwa zaidin. Wa yajudul itba, dan bolehlah oleh ikut maksudnya badal, dan bolehlah oleh ikut dan oleh nasab kama fi nahwi sebagaimana pada contoh maqamu ghaira zaidin au siwa zaidin. Nah, pada contoh maqamu ma manafi kamu fi'il dan fa'il berarti sebelum ghairu sudah sempurna. Fi'il ada fa'ilnya cuma manfi. Kemarin kalam tam lagi manfi jid dua kri oleh illa. Kalimat sesudah illa jid dua kri bila berada dalam kalam tam lagi manfi. Berarti ghairu di sini juga boleh dua macam. Boleh kita baca ghairu, boleh baca ghaira. Maqamu ghaira zaidin boleh, maqamu ghairu zaidin boleh. Ya, begitu juga dengan siwa zaidin. Jadi ma manafi kamu fi'il madhi wa dhamir jamak pada maharafa fa'il kamu ghaira mustasna. Nah, mansub tanda nasab fathah mudhaf ghaira zaidin mudhaf ilaih. Atau ghairu kita badal kepada waw kepada fa'il kamu. Ghairu badal kepada fa'il kamu, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah kalau kita baca ghairu. Maqamu ghairu zaidin. Nah, begitu juga siwa. Ya, siwa mansub atas istisna, tanda nasabnya fathah muqaddarah isim maksur. Atau siwa badal kepada waw. Waw jamak badal kepada fa'il, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah. Mudhaf siwa zaidin mudhaf ilaih. Wa yu'rabani bihasabil awamili fi nahwi maqama ghairu zaidin wa siwa zaidin. Wa ma ra'aitu ghaira zaidin wa siwa zaidin wa ma marartu bi ghairi zaidin wa siwa zaidin. Dan di'irabkan wa yu'rabani, dan di'irabkan keduanya ghairu dan siwa bihasabil awamil dengan sekira-kira permintaan amil fi nahwi pada contoh maqama ghairu zaidin. Tidak berdirilah oleh selain si Zaid wa siwa zaidin dan selain si Zaid. Jadi di maqama di sini ma manafi qama fi'il madhi. Karena qama fi'il madhi belum ada fa'ilnya, berarti ghairu langsung ke fa'ilnya. Maqama ghairu, tidak berdirilah oleh selain. Ghairu langsung sesuai permintaan amil. Mudhaf ghairu zaidin mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Karena ini berada dalam kalam manfi lagi nakih. Manfi ada nafinya, nakih fi'il belum ada fa'ilnya. Jadi ghairu itu sesuai dengan permintaan amil sebagaimana di belakang. Bila illa berada dalam kalam tam lagi, kalam manfi lagi nakih, sesudah illa tergantung amil. Ini juga ghairu tergantung amil. Jadi kesimpulannya i'rab ghairu itu sesuai dengan kalimat sesudah illa. Jadinya mudah. Wa ma ra'aitu ghaira zaidin, dan tidak aku lihat akan selain si Zaid. Ma manafi ra'aitu fi'il dan fa'il. Karena ra'aitu fi'il dan fa'il butuh kepada maf'ul, ra'aitu fi'il muta'addi, maka kita baca ghaira. Ghaira. Tidak aku lihat akan selain. Ghaira maf'ul ra'aitu ke maf'ul mansub tanda nasab fathah. Mudhaf ghaira zaidin mudhaf ilaih. Begitu juga siwa. Siwa maf'ul ra'aitu ke maf'ul mansub tanda nasab fathah ditakdirkan. Mudhaf siwa zaidin mudhaf ilaih. Wa ma marartu bi ghairi zaidin, dan tidak aku lalu dengan selain si Zaid. Ini udah jelas ada bi-nya. Bi ghairi zaidin wa siwa zaidin. Jadi kesimpulannya istisna dengan ghairu dan siwa itu sama persis seperti kalimat sesudah illa.
Kalimat sesudah illa, kalau kita udah paham hukum kalimat sesudah illa atau mustasna dengan illa, maka kita paham juga ghairu dan siwa. Kalau kalimat sesudah ghairu dan sesudah siwa mesti jar. Adapun ghairu dan siwa itu sendiri sesuai dengan kalimat sesudah illa. Bila berada dalam kalam tam lagi mujab, dia mesti nasab. Bila dia berada dalam kalam tam lagi manfi, boleh dua. Boleh ghairu, boleh ghaira. Bila berada dalam kalam manfi lagi nakis, sesuai dengan permintaan amil. Wa idza madadta siwa. Madad itu apa? Muddat. Wa idza muddat siwa. Wa idza muddat siwa, dan apabila dimatkan akan siwa. Karena i'rabuha dhahiran, niscaya adalah i'rabnya siwa itu dhahir. Jadi maksudnya apabila dimatkan akan siwa, siwa ini kita mat, kita tambah hamzahnya jadi sawaun. Ada alif dan hamzahnya, sawaun atau siwaun. Apabila dimatkan akan siwa, siwa ini kita tambah hamzah, siwaun. Adalah i'rabnya siwa itu zahir, berarti i'rabnya zahir ketika itu. Sawaun, sawaan, sawain. Fa idza qusirat kana i'rabuha muqaddaran 'alal alifi. Dan apabila dikasarkan akan dianya siwa, kita baca siwa tanpa hamzah. Dan apabila dikasarkan akan dianya siwa, niscaya adalah i'rabnya siwa itu muqaddaran, ditakdirkan di atas alif. Jadi kalau kita baca siwa berarti i'rabnya takdir karena isim maksur. Nah, itu enggak terlalu rumit kayaknya. Wal mustasna bilaisa wala yakunu mansubun la ghairu. Wal mustasna, dan bermula mustasna dengan laisa dan dengan la yakunu itu mansubun, la ghairu tidak ada yang lain. Jadi mustasna dengan laisa dan dengan la yakunu pasti nasab. Kenapa? Karena sebagai khobar laisa. Karena laisa tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Berarti sesudah laisa mansub. La yakunu juga begitu. Dia tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Berarti kalimat sesudah dia khobar mansub. Ya, cuma bedanya kalau laisa dan la yakunu menjadi adat istisna, berarti isimnya mesti wajib di dalam sembunyi, mustatir, laisa. La yakunu juga isimnya mesti dhamir dalam wajib disembunyikan. Nahu contoh, qamal qaumu laisa zaidan. Telah berdirilah oleh kaum selain yang berdiri itu zaidan, sidid. Wala yakunu zaidan. Telah berdirilah kaum selain yang berdiri itu sidid dan tidak adalah yang berdiri itu sidid. Semua kaum berdiri selain sidid. Jadi i'rabnya biasa, qama fi'il madhi, qamu fa'il qama, qum fa'il marfu' dan rafa' dhammah, laisa fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar, dhamir dalam isim wajib takdirnya huwa. Zaidan khobar laisa, hukum khabar mansub dan ada nasab patah. Udah begitu. Wala yakunu juga sama. Qamal qaumu la yakunu zaidan. Qamal qaumu fi'il fa'il, la nafi yakunu fi'il mudhari' nakisah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Di sini isimnya wajib mustatir, takdirnya huwa, zaidan isim yakunu, hukum isim mansub dan nasab patah. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha. Dan bermula mustasna dengan khala dan ada dan hasya. Mustasna dengan khala. Kalimat sesudah khala, sesudah ada dan sesudah hasya, yajuzu jarruhu itu bolehlah oleh mengjarnya mustasna, wa nasbuhu dan menasabnya mustasna biha dengannya khala ada hasya. Jadi sesudah khala ada hasya boleh jar, boleh nasab. Kalau jar berarti khala ada hasya huruf jar. Kalau kita nasabkan berarti khala ada hasya fi'il. Kalimat sesudahnya maf'ul. Nahu contoh, qamal qaumu khala zaidan wa khala zaidin bil jari.
Wa'ada Zaidan, wa'ada Zaidin, wahasya Zaidan, wahasya Zaidin. Qamal qamu. Qama fi'il madhi, qamu fa'ilnya, qam fa'il marfu' tanda rafa' dhamma, khala fi'il yang bermakna istisna, selain. Berdirilah kaum selain Sidin. Khala fi'il merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Damir dalam fa'il takdirnya huwa, Zaidan maf'ulnya, qam maf'ul mansub dan nasab fathah. Tidak berdirilah kaum selain ianya kaum akan Sidin. Jadi khala ini fi'il jamet, memang jamet, tapi dia muta'addi dengan sendirinya, nggak perlu bantuan huruf jar. Boleh juga khala Zaidin. Qamal qawmu khala Zaidin. Berdirilah kaum selain Sidin. Jadi qamal qawmu fi'il dan fa'il, khala huruf jar, Zaidin majrur tanda jar kasrah. Begitu juga i'rab ada Zaidan dan ada Zaidin, hasya Zaidan, hasya Zaidin. Ini. Wa in jarrarta fahiya hurufu jar, hurufu jarrin. Wa in jarrarta, dan jika engkau jar kalimat sesudah khala ada hasya engkau jar, fahiya, maka bermula dianya khala ada hasya itu huruf jar. Wa in nasabta fahiya af'alun, dan apabila engkau nasabkan fahiya, maka bermula dianya hasya ada khala itu af'alun fi'il. Jadi ada yang menyatakan khala huruf jar berarti dijarkan, yang berpendapat khala fi'il boleh dinasabkan. Illa anna sibawaihi lam yasma' fil mustasna bihasya illal jarra. Melainkan bahwa sungguh sibawaihi itu lam yasma', tidak mendengar ianya sibawaihi fil mustasna dengan hasya illa jar, kecuali jar. Jadi menurut sibawaihi, beliau kalau dengan hasya itu mesti jar, nggak boleh nasab. Karena hasya menurut sibawaihi dia huruf, nggak pernah digunakan untuk fi'il. Melainkan bahwa sungguh sibawaihi itu lam yasma', tidak pernah mendengar ia dalam mustasna dengan hasya kecuali jar. Jadi menurut sibawaihi kalimat sesudah hasya selalu jar. Karena menurut sibawaihi hasya ini huruf. Menurut ulama lain berarti ada yang mendengar nasab, seperti di atas tadi. Wa tattasilu ma bi'ada wa khala fayata'ayyanun nasbu wa la tattasilu bihasya. Dan bersambunglah oleh ma masdariyah, dan bersambunglah oleh ma dengan ada dan khala. Wa tattasilu, dan bersambunglah ma dengan ada dan khala, fayata'ayyanun nasbu, maka mestilah oleh nasab. Jadi kadang-kadang dengan ada dan khala terhubung dengan ma masdariyah. Ketika ma terhubung dengan ada dan khala, sesudah ada khala mesti nasab. Kenapa? Karena ketika itu ada dan khala pasti fi'il. Karena ma masdariyah tidak masuk melainkan kepada fi'il. Jadi bila ma bersambung dengan ada dan khala, kalimat sesudahnya mesti nasab. Ma ada Zaidan, ma khala Zaidan. Karena ma masdariyah masuknya pasti kepada fi'il, bukan huruf. Wala tattasilu ma bihasya, dan tidak terhubunglah ma dengan hasya. Sedangkan kepada hasya ma tidak pernah masuk. Berarti hasya lebih kuat kepada dia huruf, sebagaimana pandangan sibawaihi. Kalimat sesudah hasya selalu jar. Contoh. Taqulu qamal qawmu ma'ada Zaidan. Qamal qawmu ma'ada Zaidan. Telah berdirilah kaum selain Sidin. Nah, qama fi'il madhi, qawmu fa'ilnya, qam fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, ma masdariyah, ada berarti fi'il atau fi'il istisna boleh. Nah, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Damir dalam fa'il takdirnya huwa, Zaidan maf'ulnya. Maqam qamal qawmu ma'ada Zaidan, telah berdirilah kaum selain ianya kaum yang berdiri itu Sidin. Nah ini bin nasab, ma qamal qawmu ma'ada Zaidan dengan nasab, la ghairu, nggak boleh selainnya. Wa qaman nasu ma khala Amran, berdirilah manusia selain si Umar. Ini Arabnya kama fi'il madhi, qawmu fa'ilnya, ma masdariyah dzarfiyah, merubah fi'il sesudahnya menjadi masdar.
Ya, ada fi'il madhi Zaidan maf'ul bih. Ya, sama. Qala Labid, telah berkatalah oleh Labid. Ini contoh satu lagi, berkatalah Labid. Apa kata Labid? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ala, ketahui olehmu, atau bukankah, adakah tidak, ketahui olehmu, kullu syai'in, bermula segala sesuatu, bermula segala sesuatu, ma khalallah, selain Allah, itu batilun. Wa kullu na'imin, dan bermula setiap nikmat, la mahalah, tidak boleh tidak, itu yang hilang. Ala huruf istiftah yang Arabnya. Ala huruf istiftah, huruf pembuka kalam. Kullu mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf kullu syai'in mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Ketahui kullu syai'in, bermula segala sesuatu. Ma masdariyah, khala fi'il. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il, takdirnya huwa, Allah maf'ul, maf'ul mansub tanda nasab patah, batilun khabar kullu. Kullu syai'in, bermula segala sesuatu yang selain Allah itu batil. Jadi kita baca ma khalallaha, mustasna dengan khala berarti mansub, kalau ada ma mesti wajib nasab. Wa kullu na'imin, dan bermula setiap nikmat, tidak boleh tidak, itu zailun yang hilang. Jadi wa urata kullu mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf kullu na'imin mudhaf ilaih, la nafi jenih, mahalata isimnya dibina di atas fathah, khabarnya mahdhuf. Zailun khabar kullu, bermula setiap kenikmatan, tidak boleh tidak, itu yang mewujud bagi kita, itu yang hilang. Zailun khabar kullu. Jadi yang menjadi dalil di sini, sesudah khala dibaca fathah, sesudah khala dibaca fathah, karena ada ma masdariyah. Jadi ma khalallah, kullu syai'in ma khalallaha batilun. Yang menjadi dalil di sini yaitu khalallaha. Khala di sini mesti fi'il karena ada ma masdariyah. Nah, ini penjelasannya. Asyahid, bermula yang menjadi dalil atau saksi fi khala, pada khala. Haisu yunsabu ma ba'dahu, dinasabkan sesudahnya khala. Ala annahu fi'lun, berarti khala itu fi'il. Wal fa'il mustatir, fa'ilnya mustatir. Wal ismul mansub ba'dahu maf'ul, isim yang mansub sesudah khala berarti maf'ul. Jadi kullu syai'in apa tadi? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Sudah selesai bab istisna. Ada lagi di dalam panjang ini. Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dikit lagi. Wa amma khabar kana wa akhawatuha wa khabarul hurufil musyahhab laisa. Adapun bermula khabar kana. Adapun bermula khabar kana wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya si kana, dan khabar huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Wa khabaru af'alil muqarabah, dan khabar fi'il muqarabah, wa ismi inna, dan khabar dan isim inna, wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya inna, wa ismu lallati linafil jinsi fataqaddamal kalamu 'alaiha fil marfu'at. Maka sungguh telah terdahululah oleh kalam di atasnya pada marfu'at. Maksudnya begini. Tadi ini kita membahas tentang isim-isim yang mansub. Isim yang mansub yang terakhir tadi yaitu istisna. Terus khobar kana kan mansub juga.
Wa amma khabar kana, dan adapun bermula khabar kana dan saudaranya si kana, dan khabar huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Khabar huruf yang diserupakan dengan laisa juga mansub. Kenapa enggak dibahas di sini? Wa khabar af'alil muqarabah, dan khabar fi'il muqarabah. Wa ismu inna, dan isim inna juga mansub, dan saudara-saudaranya inna. Wa ismul lallati li nafil jinsi, dan isim la allati bagi nafi jenis. Itu juga mansub. Kenapa enggak dibahas? Fataqaddamal kalamu 'alaiha, maka telah terdahululah oleh kalam, oleh pembicaraan di atasnya semua fil marfu'ah, dalam bab marfu'. Jadi tentang inna dan saudaranya inna, kana saudaranya inna, isim la nafi jenis, khabar fi'il muqarabah, semuanya dibahas di jilid 1. Kita belum sampai. Wa ammat tawabi'u fasayatil kalamu 'alaiha insyaallah taala. Adapun tawabi', tabi' maksudnya tabi' na'an ataf taukid badal. Dia masuk ke marfu' iya, ke nasab iya, ke jar iya. Maka akan datanglah oleh pembicaraan atasnya tabi' insyaallah di bab mahfudatil asma, di bab isim-isim yang dikhafatkan. Jadi ini menuju bab yang lain nanti, yaitu bab mahfudat minal asma. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.